adik-adik, waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah siap? Namun sebelumnya kakak mau bersapa dulu dengan kalian. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kita menyanyi lagu yang pertama yang berjudul Yesus Mengasihi Aku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, sebelum kita masuk ibadah sekolah minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita, ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pagi ini kami menyapa Engkau, anak-anak sekolah minggu. Hari ini kami mau beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, kiranya Engkau yang menemani kami dari ibadah awal, pertengahan, sampai selesainya nanti Tuhan. Berkati kami, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkati orang tua kami yang bersama-sama kami
untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Temani kami Tuhan, dan berikan kami sukacita dan hati yang gembira supaya kami tetap semangat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian Yesus sayang padaku. Nanti bahasa Batak dan bahasa Inggrisnya ya adik-adik. Yuk semuanya berdiri. Adik-adik, tadi kita sudah membawakan lagu pujian. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca ayat firman Tuhan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Oke, ayo adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Oke, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sukacita yang daripada Tuhan dan dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang tentram, hati yang dengar-dengaran, supaya kami bisa mendengar dengan baik firman yang disampaikan, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita renungkan pada minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke, yang punya Alkitab, yang sudah bisa baca, silahkan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Baik, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, firman hari ini menyatakan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama kalinya itu tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Itu bisa kita baca ya. Terus Yesus menampakkan yang kedua kalinya itu juga tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Dan Yesus menampakkan yang ketiga kalinya yaitu yang hari ini kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Walaupun Yesus sudah 3 kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, tetapi para murid-murid masih merasa sedih, masih larut dalam keputusasaan. Hal ini dapat kita lihat ketika murid-murid yang dulunya dipanggil dari pekerjaannya sebagai nelayan, tapi karena mereka saat ini sedang putus asa, sedih, akhirnya
mereka kembali lagi kepada pekerjaannya yang awal, yaitu sebagai nelayan. Ada dua tujuan utama Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuan yang pertama adalah Yesus hadir untuk menolong para murid untuk mendapatkan ikan. Tadi kita sudah baca katanya semalaman para murid pergi berlayar mencari ikan. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Padahal boleh dibilang Petrus itu adalah seorang nelayan yang profesional. Kenapa dibilang profesional? Karena Petrus itu adalah dulunya seorang nelayan. Tentu harusnya saat itu juga kalau dia berlayar harusnya sudah tahu dong di tempat-tempat mana yang seharusnya ada ikan. Tapi kenapa ya pada saat malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa? Itu terjadi karena mereka melakukan pekerjaannya dalam keadaan sedih dan berputus asa. Makanya hasilnya nol. Melihat kondisi yang dialami para murid itu, semalaman mereka berlayar tidak mendapatkan apa-apa. Tentu mereka lelah, capek, lapar. Melihat hal itu, Yesus hadir memberikan pertolongan kepada mereka. Ini adalah bentuk kasih Yesus kepada para muridnya. Yesus menyuruh para murid untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata tangkapan mereka menjadi sangat banyak. Bahkan murid-murid lain juga harus membantu membawakan hasil tangkapan mereka. Saking banyaknya, saking beratnya jala mereka tersebut. Di situ juga tadi kita sudah baca bahwa jumlah hasil tangkapan mereka itu adalah 153 ekor ikan yang besar. Para murid berhasil menangkap ikan karena 3 hal. Yang pertama adalah mereka jujur. Sikap jujur sangat penting. Kita harus selalu jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan. Sikap jujur mereka kita bisa lihat pada saat Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Karena memang pada saat itu mereka tidak berhasil menangkap apapun. Nah, hal yang kedua adalah yang mereka miliki adalah rasa percaya. Mereka percaya bahwa apa yang disampaikan Yesus kepada mereka itu adalah benar dan pasti baik. Maka mereka mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dan untuk hal yang ketiga adalah taat. Mereka taat melakukan yang diperintahkan Yesus. Yesus meminta mereka untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Mereka melakukannya tanpa bertanya-tanya atau protes, kenapa harus ke sana, kenapa nggak di sini. Tapi mereka melakukannya dengan taat. Dan akhirnya apa yang mereka dapat? Mereka mendapatkan tangkapan yang besar. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kita untuk mencontoh ketiga hal yang mereka lakukan, yaitu yang pertama jujur,
percaya, dan taat. Jadi, adik-adik sekalian harus memiliki hal yang 3 ini ya. Oke, itulah tujuan yang pertama. Sekarang tujuan yang kedua, kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yaitu Yesus hadir untuk mengajak para murid makan bersama. Kasih Yesus kepada murid-murid tidak hanya ditunjukkan melalui yang pertama tadi, yaitu mereka berhasil menangkap ikan. Tapi kasih Yesus tunjukkan lagi yang kedua, yaitu mengajak para murid-murid untuk makan bersama. Makan bersama itu mempunyai makna yang besar. Juga makna yang dalam bagi para murid-murid. Karena secara umum, makan bersama itu adalah sebuah bentuk persekutuan cinta kasih. Di sisi lain, makanan merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Adik-adik tahu nggak menu makanan apa yang Yesus dan para murid makan pada saat itu? Ya, roti dan ikan. Roti adalah merupakan sumber karbohidrat yang bagus juga untuk tubuh. Terus ikan juga termasuk nutrisi yang baik untuk tubuh karena mengandung vitamin, protein, dan masih banyak lagi kandungan atau nutrisi yang ada di dalam ikan tersebut. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik, apa sih makanan kesukaan kalian? Pasti banyak yang suka makan es krim ya, atau yang suka makan manisan-manisan. Nah itu es krim dan manisan-manisan itu sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita kalau makannya berlebihan dan juga terlalu sering. Jadi adik-adik kalau yang suka makan es krim harus jarang-jarang ya makan es krimnya supaya tubuhnya tetap sehat dan kuat. Kakak mau tanya lagi, apa makanan yang adik-adik tidak sukai? Nah, kayaknya banyak nih adik-adik yang tidak suka sayur, ikan. Ada juga yang tidak suka daging, katanya suka lengket di giginya atau ngunyahnya agak keras, makanya malas ngunyah. Nah itu sebenarnya juga salah ya, karena ikan, daging, sayur itu adalah makanan yang sehat. Kalau adik-adik mau tumbuh sehat dan kuat, kita harus makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Adik-adik masih tahu nggak apa itu 4 sehat, 5 sempurna? Yaitu ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan juga susu. Adik-adik juga diingatkan untuk mau berbagi makanan kepada saudara kita, kepada teman, atau juga kepada orang yang membutuhkan. Kita jangan egois dan juga jangan pelit. Karena Yesus juga dalam firman ini mau membagikan ikan dan roti yang Tuhan sudah siapkan
mau membagikannya kepada para murid-murid. Nah, untuk itu Tuhan mengingatkan kita supaya mau untuk berbagi kepada orang lain. Pada saat Yesus mengajak para murid makan bersama, itu adalah menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi para murid-murid tersebut. Tentu Yesus juga sangat mengasihi kita, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik sekalian. Sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi kita adalah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti ibadah online ini. Terus Tuhan juga menyembuhkan kita pada saat kita sedang sakit atau kurang enak badan. Ada juga Tuhan menolong kita pada saat kita sedang mengikuti ulangan atau ujian sekolah. Kita juga bisa perhatikan bukti yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah, itu boleh kita perhatikan dan boleh kita nyanyikan lagi pujian yang pertama yang tadi kita nyanyikan di awal, yaitu Yesus mengasihi kita selama-lamanya. Yesus menemani kita di setiap waktu. Ada pada waktu makan, waktu minum, waktu tertidur, waktu terbangun, waktu bermain, waktu berenang, waktu belajar, waktu melompat, waktu teriak, dan masih banyak lagi. Itulah bukti bahwa Yesus selalu mengasihi kita. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita supaya kita juga harus mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, dan juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, demikian untuk firman Tuhan hari ini. Tapi untuk penutupnya, kakak mau buat pertanyaan ada 5. Adik-adik bisa jawab di rumah ya. Yang pertama, kalau adik-adik tadi mengikuti pembacaan firman ini dari awal sampai saat ini, pasti adik-adik bisa jawab. Yang pertama adalah, apa nama tempat Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya? Ya, yaitu Danau Tiberias. Hebat. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 tujuan Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayo, pikir-pikir dulu, ingat-ingat lagi. Ya, yang pertama adalah Yesus hadir untuk menolong para murid menangkap ikan. Terus yang kedua, Yesus hadir untuk mengajak para murid makan bersama. Hebat. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini gampang banget. Berapa jumlah ikan yang mereka dapat? Ya, 153 ekor ikan yang besar. Hebat. Oke, pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 hal yang dimiliki para murid supaya mereka berhasil mendapat ikan tersebut. Ayo, masih ingat gak yang 3 hal tadi? Ya, yang pertama adalah kita harus memiliki
sikap jujur, kemudian rasa percaya, kemudian harus taat. Oke, nah pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, ini gampang juga. Adik-adik yang kecil pasti bisa jawab. Misalnya seperti Jordi, Jasiel, Selin, pasti gampang nih bisa jawab. Apa menu makanan yang Yesus dan murid-murid makan pada saat itu? Ya, hebat. Jawabannya adalah roti dan ikan. Wah, adik-adik berarti memperhatikan firman untuk hari ini dengan baik. Nah, untuk itu adik-adik juga harus melakukan firman yang kita dengarkan supaya bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Oke, kita akan menutup khotbah kita pada saat ini dengan berdoa supaya Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang mempunyai sikap jujur, rasa percaya, dan taat, sehingga nanti kami bisa berhasil melakukan apa yang kami kehendaki. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini juga mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan Tuhan juga mengasihi murid-murid-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami mampu mengasihi dengan tulus orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, Engkau menjagai adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Jika mereka ada yang kurang enak badan saat ini, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang lemah, tak luput dari kesalahan. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik masih semangat kan ibadahnya? Ayo kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Mengasihi. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik masih semangat ya? Hari ini kita menyanyikan lagu yang keempat dari buku PKJ 143, Yesus Tetap Mengasihiku. Yuk bangkit berdiri. Adik-adik, masih semangat ya? Kita ke kreativitas kita untuk minggu ini ya adik-adik. Kreativitas kita minggu ini menghafalkan ayat hafalan. Tapi kali ini berbeda menghafalkannya. Kita menghafalkannya dengan menggunakan gerakan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam kitab Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Menghafalkannya dengan menggunakan gerakan juga ya adik-adik. Nanti divideokan mengucapkan ayat hafalannya dengan menggunakan gerakan. Kakak contohin ya adik-adik. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa mengasihi aku,
Demikian juga aku telah mengasihi engkau. Tinggallah di dalam kasihku itu. Itu contoh menghafalkan ayat hafalannya dengan gerakan. Nanti adik-adik bikin gerakannya sendiri ya. Seperti biasa dikumpulkan hari Rabu sebelum jam 9 malam ya adik-adik. Videonya dikirimkan ke grup parents. Gitu aja kreativitas kita minggu ini. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari buku ND 366. Oale Yesus Tuhaki. Semuanya berdiri, yang semangat ya. Adik-adik, tadi kita sudah membawakan pujian, ada sampai 5 lagu, kemudian juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungan kita untuk hari ini. Sekarang saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita akan berdoa Bapa kami. Ayo adik-adik, bagaimana sikap berdoa yang benar? Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik harus ingat tema kita minggu ini ya. Dan pokok-pokok firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu yang ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, jujur, rasa percaya, dan juga taat. Dan kita juga harus selalu mengingat bahwa Yesus mengasihi kita sama seperti Yesus mengasihi para murid-muridnya. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Nah, jika adik-adik keluar rumah, harus ingat selalu pakai masker. Dan sampai jumpa.